Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada kita dan tiada henti-hentinya. Suatu hal yang sangat pantas dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya, agar kenikmatan tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita maklumi dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu bagi kalian. Hari ini insyaallah kembali kita membaca buku Tuhfah Al-Mubtadi bi Syarhi Manzumatil Baikuni dalam ilmu mustalah al-hadis. Hari ini kita masuk ke dalam pembagian hadis pertama, yaitu hadis sahih. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, as-sahihu بدأ الناظم بأقوى هذه الأقسام المذكورة في المنظومة وأعلاها رتبة وهو الصحيح، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Baik. Berkata Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, hadis yang pertama itu hadis as-sahih. Penulis memulai dengan jenis hadis yang paling kuatnya yang disebutkan dalam manzumah ini dan yang paling tinggi tingkatannya. Jadi hadis bertingkat-tingkat dan yang paling tinggi tingkatannya adalah hadis sahih ini. Kata beliau wa huwa sahih, dan dia adalah hadis sahih. Faqal, maka berkata Al-Baikuni, awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Dia adalah apa yang bersambung. Isnaduhu wa lam yasidda aw yu'al. Bersambung sanadnya dan tidak memiliki syad dan tidak pula memiliki illah. Ini akan datang semua penjelasan dari istilah-istilahnya. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit an mislihi, dan juga rawi yang lain yang datang meriwayatkannya juga adil dan dhabit. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dan dia dijadikan sandaran atau kita bersandar padanya pada dhabat dan penukilannya. Nah, أولها أي أنواع المعدودة في النظم الصحيح، وهو في اللغة سالم من السقم والملل، وحده في الاصطلاح هو بتسكين الهاء للوزن، ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، ومع ذلك يرويه أي ينقله إلى غيره عدل ضابط تام الضبط عن مثله، أي في العدالة والضبط، وذلك في جميع
طبقات السند محتمل في ضبطه ونقله. هذه تتمة 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 للبيت إذ قد تم الحد إلى قوله عن مثله، ويحتمل أن يكون أراد بهذا أن هذا العدل والذي تم ضبطه والله أعلم، وقوله في ضبطه ونقله محتمل أنه قصد بقوله في ضبطه أنه قصد atau kusida bisa أنه kusida dalam wazan fi'il قصد بقوله في ضبطه الإشارة إلى ضبط الصدر، وبقوله ونقله ضبط الكتاب والله أعلم. Baik. Sekarang beliau hafizahullah akan menjelaskan tentang bait syair di atas. Kata beliau hafizahullah, awwaluha, yang pertama, apa itu? Jenis-jenis yang berbilang atau disebutkan dalam syair ini. As-sahih, yaitu as-sahih. As-sahih dalam bahasa atau secara bahasa adalah as-salim minas saqami wal ilal. Apa yang selamat dari penyakit dan cacat. Jadi kalau tidak ada sakit, tidak ada cacat, maka dia dibilang sehat. Sahih secara bahasa. Dan definisinya secara istilah, huwa bitaskinil ha lil wazn. Jadi di dalam syair, wahwa, haknya itu disukun untuk wazn, untuk timbangan bait syair. Dalam bait syair itu yang berharokat bisa disukun, dan yang disukun nanti bisa berharokat untuk kepentingan timbangan syair. Mattasala isnaduhu walam yashidda aw yu'al, apa yang bersambung sanadnya dan tidak ada syad, juga tidak ada illah. Wa ma'adalik, bersamaan dengan itu, yarwihi, apa itu? Ay yang quluhu ila ghairi. Yarwihi yakni dinukil dari selainnya. Adlun dhabit, adil dan dhabit, apa maksudnya? Tamud dhabat, adalah yang sempurna dhabatnya. Dhabat itu nanti kita ketahui ada dua, dhabtul as-sadr wa dhabtul kitabah. Dhabtul sadr yaitu hafalan yang ada di dalam dada. Dhabtul kitabah itu tulisan yang ia tulis di dalam bukunya. An mithlihi, dari yang semisalnya. Jadi ketika ada yang meriwayatkan sebuah hadis, maka dia harus adil dan dhabat. Ya, yang meriwayatkan dari dia lagi itu harus adil dan dhabat juga. Ini maksud dari an mithlihi. Ai fil adalati wad dhabat. Nah, itu kan dalam adalahnya dan dhabatnya. Wa dzalika fi jami'i tabaqatis sanad. Ini. Dan itu adil dan dhabat ini harus ada pada seluruh tingkatan sanad. Jadi misalkan ada si A meriwayatkan dari si B, maka si A ini harus adil dan dhabat sebagaimana si B ini adil dan dhabat juga. Begitu seterusnya hingga hadis yang akan disebutkan. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, hadhihi tatimmatun lil bait. Bersandar pada atau disandarkan pada dhabat dan penulikilannya. Ini hanya tatimma lil bait, penyempurna bait syair. Karena telah sempurna definisi, yaitu definisi hadis hingga ucapan an-mislihi, Jadi sampai an-mislihi itu sudah selesai definisi sahih. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasidda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Sampai sini kata beliau hafizahullah selesai definisi sahih. Sampai sini kita ketahui atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa sahih dipersyaratkan dengan 5 syarat. Apa itu? Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu. Syarat yang pertama adalah bersambung sanadnya. Yang kedua,
kalau sesuai dengan susunan bait syair, walam yasidda au yu'al, 2 dan 3, tidak syad dan juga tidak ada illa. Yarwihi adalun dhabitun an mithlihi. Selesai 5. Diriwayatkan oleh perawi yang adil 4 dan dhabat 5. Nanti ini akan datang semua penjelasan tentang istilah-istilah ini. Selanjutnya kata hafizullah an mithlihi wa yahtamilu ay yakuna arada bihadza, dan kemungkinan yang diinginkan dari ucapan an mithlihi ini bahwasanya al-adl huwa alladhi tammu dhabtuhu, bahwasanya al-adl adalah dia yang sempurna dobatnya. Allahu a'lam. Kata Syekh, wa qawluhu fi dhabtihi wa naqlihi, dan ucapan penyair fi dhabtihi wa naqlihi, kemungkinan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ucapan fi dhabtihi ini adalah isyarat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah dhabat as-sadr. Dhabat as-sadr. Ini kemungkinan kata Syekh. Wa biqaulihi wa naqlihi dhabtul kitab, wallahu a'lam. Dan yang mungkin yang diinginkan dengan ucapan wa naqlihi adalah dhabtul al-kitab. حاصل النظم أن الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط معتمد في الضبط والنقل عن مثله ولم يشذ ولم يعل. Ini dia hasilun nazm, kesimpulan dari syair, bahwasanya sahih itu yang tadi kita sebutkan, apa yang bersambung sanadnya dinukul dari rawi yang adil dan dhabit, mu'tamadun fi dhabit wan naql, dia diakui atau dijadikan sandaran dalam dhabit dan nakalnya, an mithlihi, yang meriwayatkan juga demikian, walam yasid, tidak ada syad dan tidak ada illah. تحريره الصحيح في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. الأولى صحيح لذاته وهو الذي ذكره الناظم وهو ما اتصل سنده بنقل عدل. Kenapa tidak ditanwin? Apa yang halangi dari tanwin? Binaqli adlin. Nakalnya juga. Binaqlin adlin. Tammit dhabti an mithlihi ila tahahu min ghairi syududin wala illatin. Tahriruhu, kata beliau hafizahullah, penjelasannya, as-sahih secara istilah terbagi menjadi 2. Jadi as-sahih terbagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama adalah sahih li dzatihi wa huwa alladhi dzakarahu an-nazim, dan sahih li dzatihi ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni dalam bait syairnya, itu sahih li dzatihi. Wa mattasala sanaduhu binaqlin adlin tamud dhabat an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudurin wala illah. Dia adalah apa yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh perawi yang adil, tamud dhabat, nanti akan kita tahu, an mithlihi ila muntahahu, adil tamud dhabat, semua yang meriwayatkan itu harus adil dan tamud dhabat hingga akhir, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. قولنا ما اتصل اتصال وسماء كل راو من رواته من شيخه أو ما يقوم مقام السماع كالعرض أو الإجارة على الصحيح. أو الإجارة على الصحيح. Tidak ada titiknya. Baik. Sekarang beliau akan menjelaskan apa yang beliau ucapkan dari yang sebelumnya, bahwasanya mattasala, untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mattasala. Al-ittisal adalah mendengarnya setiap rawi dari apa yang ia riwayatkan. Ia mendengar dari mana? Dari syekhnya, dari gurunya. Langsung mendengar. Sami itu, atau yang semisal.
au ma yaqumu maqama as-sama', atau apa yang menduduki kedudukan mendengar, artinya sama dengan mendengar. Kal arad. Apa ini arad? Arad itu seorang murid, dia yang membaca buku dari syekhnya, dan syekhnya mendengarkan apa yang dibaca oleh muridnya, padahal bukunya sendiri. Ini menduduki kedudukan as-sama'. Ini menduduki kedudukan as-sama', atau bisa dibilang setara dan sederajat dengan, atau dianggap juga bahwasanya ia mendengar. Jadi gurunya punya buku, dibaca oleh muridnya. Yang mendengarkan bacaan ini adalah gurunya juga. Kalau sudah betul, paling gurunya hanya bilang na'am atau lanjut atau dan sebagainya. Ini sama kedudukannya dengan dia mendengar. Kalau yang paling pertama tadi, gurunya membaca, muridnya mendengar. Seperti itu. Au al-ijazah ala sahih. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya, atau ijazah itu apa namanya? Ada seorang syekh memberikan bukunya kepada muridnya, dan ia mengizinkan untuk meriwayatkan dari buku tersebut. Ini ijazah namanya. Dan ini juga katanya dianggap setara atau menduduki kedudukan mendengar. Bisa dikatakan bahwa ia mendengar. Tapi ini adalah sahih. Jadi di sana ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya ijazah tidak dianggap sebagai mendengar. Terus ini belum dibaca setelahnya. Belum. Qauluna isnaduhu sanadu wa huwa at-tariqul musilatu ila al-matan wa huwa ma'khudun mimma irtafa'a wa 'ala safhi al-jabal wa dhalika anna al-musnida yarfa'uhu ila qa'ilihi aw ma'khudun min qawlihim fulanu sanadun ay mu'tamadun wa dhalika anna al-muhaddithina يعتمدون على السند بالحكم على المتن. lanjut. وبقيد الاتصال أخرج كل ما في سنده سقط بانقطاع أو بإبطال أو إرسال أو تحريف أو تدليس، فإذا لم يتصل سند فالساقط يجهل حاله وبهذا يضعف. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, qauluna isnaduhu, kan sebelumnya dibilang mattasala isnaduhu. Mattasala tadi sudah dijelaskan, dan sekarang adalah isnaduhu. Apa itu as-sanad? Apa itu sanad? Sanad adalah at-tariq, jalan al-musilah ilal matan, yang mengantarkan atau menghubungkan kita sampai kepada matan. Wa huwa ma'khudun mimma irtafa'a wa 'ala an safhil jabal, dan dia diambil dari kata irtafa'a wa 'ala an safhil jabal, yang tinggi atau naik ke puncak gunung. Ini secara bahasa ya. Kenapa demikian? Wadhalika annal musnid yarfa'uhu ila qailihi. Karena al-musnid, orang yang berada dalam sanad ini, dia mengangkatnya hingga ke qailih, hingga ke yang mengucapkan hadis tersebut. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-musnid ini dia mengangkatnya hingga ke atas. Contoh misalkan salah satu riwayat, nanti akan disebutkan contohnya. Jadi ada Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad ada di bawah, Imam Ahmad. Kemudian beliau meriwayatkan dari Syafi'i, berarti kan naik ke atas. Syafi'i dari Malik naik ke atas, Malik Nafi ke atas lagi, dari Nafi Ibnu Umar,
ke atas lagi Ibnu Umar dari Rasulullah. Ini ila qailihi. Yarfa, dia menaikkan terus ke atas sampai yang mengucapkan hadis tersebut. Au ma'khudun min qaulihim, atau diambil dari ucapan mereka fulanun sanad, fulan sanad. Apa itu? Ai mu'tamad, ai mu'tamid. Itu dia dianggap, dia dijadikan sebagai sandaran. Wadhalika annal muhadditsina, yang demikian itu karena ahli hadis mereka bersandar kepada sanad untuk menghukumi matan. Untuk menghukumi matan. Jadi misalkan ada sebuah hadis yang datang, maka tidak bisa langsung diterima hadis ini sebelum ditahu dulu sanadnya, diperiksa dulu sanadnya, apakah sudah adil, dhabat dan lain sebagainya. Nah, ini yang dijadikan sandaran. Ketika telah diperiksa sanad-sanadnya adil, dhabat dan lain sebagainya, terpenuhi syarat-syarat sahih, maka matan baru bisa dihukumi sahih. Begitu. Wa biqaidil ittisal mattasala isnaduhu, dan apa yang diikat dengan kata al-ittisal ini mengeluarkan semua apa yang pada sanad itu ada sakot, ada keterjatuhan. Nanti ini akan datang penjelasannya sebenarnya. Jenis-jenis sakot itu berupa baik itu ingkito itu jatuh satu perawi dari sanad, tidak datang penyebutannya satu perawi dari sanad, baik itu di awal sanad, di tengah sanad ataupun di akhir sanad. Kemudian atau idol itu jatuh dua orang perawi tapi secara berturut-turut. Ini istilah-istilah semua, istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis ini. Atau irsal itu apa? Ringkasnya tabi'in langsung yang mengambil dari Nabi. Jadi tidak ada sahabat, tidak ada perantara sahabat. Tabi'in langsung bilang, misalkan sami'tu Rasulullah, padahal yang mengucapkan adalah tabi'in. Tidak ada penyebutan sahabat. Nah, itu mursal namanya. Au ta'liq. Ta'liq ini malah dia tidak ada penyebutan sanad sama sekali. Tidak ada penyebutan sanad sama sekali. Atau tadlis. Rawi yang mudallis ini, dia ketika meriwayatkan hadis seakan-akan dia berjumpa atau bertemu langsung dengan syekhnya, padahal tidak. Semua ini tidak masuk dalam ittisal. Tidak masuk dalam ittisal. Maka selanjutnya kata beliau, apabila sanadnya tidak bersambung dengan sebab adanya keterjatuhan as-sakit, yujhalu haluhu, maka tidak diketahui keadaan yang terjatuh tersebut. Sehingga kalau tidak diketahui keadaan yang sanad yang jatuh ini, maka lalu bagaimana kita hukumi hadis itu? Ketika demikian, apa yang terjadi? Wa bihadza yudha'af. Dengan hal yang, kalau sudah seperti itu, maka hadisnya yudha'af. Dia dilemahkan karena adanya keterputusan sanad, tidak lagi bersambung. Padahal syarat hadis sahih adalah ittisal as-sanad, bersambung sanadnya. Binaqil adli wa huwa al-muslim baligh aqil alladhi ghalabat alayhi ta'atu. Qawluna muslim akhraja kafiru sawa'un kana kufran asliyan aw kufran raddatan. Riddatan. Tayyib. Selanjutnya yang kedua adalah binaklin adl. Apa itu? Dinukil dari yang adl. Apa itu perawi yang adl? Kata beliau hafizahullah, dia adalah muslim balik akil. Muslim balik
berakal. Jadi nggak bisa kita riwayatkan dari orang yang tidak berakal atau gila. Tak bisa juga kita meriwayatkan, tidak dikatakan dia adil ketika dia belum balik. Karena tentu dia belum bisa membedakan mana ucapan yang benar, mana ucapan yang jujur, dan mana ucapan yang dusta. Alladzi ghalabat alaihi ta'ah, yang kebanyakan keadaan dirinya itu berada di atas ketaatan. Jadi tidak bisa dipastikan juga bahwasanya dia semua keadaan hidupnya atau keseharian dalam kehidupannya adalah semua ketaatan. Tidak ada kan? Pasti ada saja kesalahan, baik itu kesalahan-kesalahan kecil atau selainnya yang terjadi dalam diri seseorang. Makanya itu beliau menyebutkan ghalabat alaihi at-ta'ah, kebanyakan dalam kehidupannya itu adalah ketaatan. Ini adil, muslim, balik, akil, dan kebanyakan dalam kehidupannya itu adalah ketaatan. Faqauluna al-muslim, kemudian beliau menjelaskan lagi dari definisi adil itu satu persatu. Muslim adalah muslim keluar darinya kafir. Jadi kafir tidak termasuk. Baik itu kafirnya secara asli, yaitu memang tidak pernah masuk dalam Islam. Memang sejak dia tidak pernah mengenal Islam, dia tidak pernah masuk ke dalam Islam. Atau kufurnya adalah riddah, murtad. Dia awalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Nah, ini tidak termasuk dari muslim. Jadi tidak boleh kita ambil riwayat dia tidak termasuk dalam adil. Dia tidak termasuk dalam adil. Jadi kalau ada misalkan orang yang meriwayatkan kemudian kafir, apakah hadisnya nanti bisa dikatakan sahih? Tidak, karena dia tidak adil. Begitu. Karena dia tidak adil. Kalau muslim, ya pasti muslim kalau adilnya, karena muslim itu masuk di bawah jenis adil. Tenang. البالغ أخرج الصبي لا يميز الأمور والصدق والكذب وما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كلام غيره فمن هنا لا يقبل أداؤه بالاتفاق. أداؤه واو atau hamzah itu? أداؤه بالاتفاق. Baca lagi alakan. العاقل أخرج المجنون الذي غلبت عليه الطاعة أخرج من غلبت عليه المعصية فهو الفاسق. فهؤلاء لا يوصفون بالعدالة وليسوا من أهلها. وعلى هذا فالعدالة هي غلبة الطاعة وظهور الاستقامة. Selanjutnya al-balik, kata beliau hafizahullah, yang telah mencapai usia balik, keluar darinya as-sabi, anak kecil yang tidak bisa membedakan hal-hal, tidak bisa membedakan mana yang benar, tidak bisa membedakan mana yang dusta, tidak bisa membedakan mana kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa membedakan kalam Rasulullah dari kalam selain dari Rasulullah. Maka dari sini kita pahami bahwasanya penyampaian hadis as-sabi tidak diterima secara ittifaq, tidak diterima secara ittifaq. Jadi ketika ada seorang anak yang belum balik menyampaikan hadis, maka itu tidak diterima secara ittifaq, disepakati bahwasanya tidak diterima hal itu. Kemudian al-aqil akhraja al-majnun. Nah, ini tadi keluar darinya majnun. Jadi kalau ada orang gila, tidak berakal, maka tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima ucapannya, tidak bisa diterima ucapannya.
alladzi ghalabat alaihi ta'ah, yang kebanyakan pada dirinya atau kehidupannya adalah ketaatan, akhraja dikeluarkan darinya siapa yang kebanyakan pada dirinya atau kehidupannya maksiat. Berarti ini tidak adil kalau dia nanti kebanyakan dari dirinya, sekalipun dia muslim, sekalipun dia balik, sekalipun dia akil, tapi kalau kebanyakan dalam kehidupannya ini adalah perbuatan maksiat, maka dia tidak termasuk dalam kategori adil. Fahuwal fasik, dia adalah fasik. Fahaulai la yusufuna bil adalah, mereka ini tidak disifati dengan al-adalah, tidak dikatakan sebagai rawi yang adil. Maka jika ada orang seperti ini dalam sanad, hadisnya tidak sahih, nanti lain lagi akan dihukuminya. Walaisu min ahliha, mereka bukan orang-orang yang adil. Wala hadza, dan atas hal ini, fal adalah itu adalah siapa yang nampak pada dirinya di kesehariannya ketaatan dan istiqomah, dan dia istiqomah di atas ketaatan. Apa yang nampak ketaatan dan dia istiqomah di atas ketaatan, ini adalah. Dan tentu kita mengharapkan dan mengupayakan diri kita untuk termasuk di dalam adalah ini. Lanjut. Satu lagi ya? Atau sudah? Satu lagi. Iya, kita ambil lagi yang dobet, nanti yang minggu ke sudut setelahnya. Kami satu lagi. Bismillah. Dhabitu ay tamu dhabti wa dhabtu fil lughati wal haramu wal Kenapa selalu hilang titiknya itu? Al hazabu wal hazmu syai'i wa habsuhu wal hifdhuhu. Apa itu dobat? Dobat yang diinginkan adalah tamu dobat, sempurna dobatnya. Dan dobat dalam bahasa wal hazmu wal luzum syai', dia adalah keteguhan, kekokohan, wal luzum syai', dan menetapi sesuatu, wa hasbuhu, dan dia menahannya atau menjaganya, wa hifdhuhu, menjaganya. Itu dinamakan dobat dalam bahasa. Dia kokoh memegang sesuatu, tetap pada sesuatu, dan menjaganya. Fil istilah wal hifdhu wat tayaqqudu al khali fil ghalibi min as-sahwi wasyakki wal ghaflati lima fi sadri wal kitabi halatain at-tahammuli wal ada'i. Ini ad-dabat secara istilah dia adalah al-hifdz wa tayaqqub al-khali fil ghalib min as-sahwi wasyakki wal ghaflah lima fi sadri wal kitab halat at-tahammul wal ada'. Dia adalah al-hifdz, penjagaan atau hafalan, wa tayaqqub al-khali, dan kesadaran yang kosong atau lepas pada kebanyakan keadaannya dari kelalaian. Jadi dia sadar atau tidak ada kelalaian padanya ataupun keraguan, tidak ada ghaflah, kelengahan. Lima fis sadr, pada apa yang di dalam dada. Hafalan. Jadi hafalannya itu dia tidak ragu, dia tidak lalai, dia tidak lengah, betul-betul dia menjaga apa yang ada di dalam dadanya. Wal kitab, betul-betul dia menjaga apa yang ada di atas bukunya, apa yang ia tulis, ia menjaganya. Halatai, dalam keadaan at-tahammul wal ada,
dia menjaga hafalan ini di dalam dadanya dan apa yang ia tulis pada saat ia at-tahammul, yaitu mengambil hadis atau menerima hadis. Ia betul-betul jaga sejak saat mengambilnya. Wal ada juga pada saat menyampaikannya. Juga saat menyampaikan hadis itu. Betul-betul ia jaga. Ia jauhkan dari segala macam bentuk kelalaian, keraguan, dan ghaflah. Nah, ini dobat. Ini dobat secara istilah. Dan وقولنا تم الضبط أخرج خفيف الضبط فحديثه حسن وسيء الحفظ فحديثه ضعيف وفاسح الغلط فحديثه مطروح ويقال متروك. وقولنا تم الضبط. Di mana ini beliau bilang? Yang tadi di tahrir sahih awal sahih lidatihi itu tamud dhabat. Apa itu tamud dhabat? Tamud dhabat keluar darinya khafifud dhabat, yang sempurna dhabatnya keluar dari yang khafif dhabat. Hafalannya tidak terlalu kuat, tulisannya tidak terlalu dijaga dan lain sebagainya. Apa kata beliau hafizahullah? Fa hadithuhu hasan. Maka hadisnya nanti ini akan dihukumi hadis hasan. Dan juga keluar dari tamud dhabat sayyi'ul hifdz. Ada rawi nanti dihukumi sebagai sayyi'ul hifdz, hafalannya jelek. Berarti tidak dhabat, dia tidak jaga apa yang ada fi sadr. Dia tidak jaga apa yang dia hafal. Maka fa hadithuhu dhaif. Maka hadisnya nanti akan dihukumi sebagai dhaif. Wa fahishul ghalat. Fahishul ghalat juga keluar dari tamud dhabat. Ghalat fahish, kesalahan yang fatal kalau bahasa kita ya. Nah, bagaimana jika ada yang fahisul ghalat hadithuhu fa hadithuhu matruh, maka hadisnya itu dibuang. Wa yuqalu matruh, dan juga dikatakan hadisnya matruh, ditinggalkan, tidak dipakai untuk berdalil, tidak dipakai untuk berhujjah. Nah, جمع العدالة والضبط فهو ثقة بالإتفاق وأهل الضبط التام على مراتب بعضها أقوى من بعض ويشملهم جميعا اسم الضبط التام. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, barang siapa yang mengumpulkan, yaitu rawi al-adalah dan dhabat. Jadi kalau ada seorang seorang rawi, dia adil, apa tadi adil? Muslim, balik, akil, sama qalabat alaihi at-ta'ah. Ini adil. Kalau ada rawi yang adil dan dhabat yang sudah dijelaskan tadi, maka dia adalah disebut rawi thiqah. Dia rawi yang thiqah. Secara itu disepakati bil ittifaq. Wa ahlud dhabti at-tam, dan rawi yang dhabatnya sempurna itu juga bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Jadi yang tam, yang sempurna dhabatnya juga itu ada tingkatannya lagi. Masya Allah, saking detailnya para ulama mengklasifikasi hal-hal ini. Dan wayashmiluhum jami'an, dan semuanya itu mencakup ism dhabat at-tam. Jadi sekalipun dia bertingkat-tingkat, tetap dinamakan sebagai tamud dhabat, tetap dinamakan sebagai tam ad-dhabat. Nah, al-mithlihi ay fil adalati wad-dhabt fayakunu as-sanad min awwalihi ila akhirih musalsalan biman hadha wasfuhu. Baik, al-mithlihi, beliau akan menerangkan apa itu arti dari al-mithlihi, yaitu serupa dalam adalah, dalam adal dan dhabatnya. Maka sanad itu dari awal hingga akhirnya musalsal, berantai atau berhubung
biman hada wasf. Jadi perawi yang dari awal hingga akhir sanad itu harus adil dan dhabt. Kemudian setelahnya harus adil dan dhabt. Kemudian setelahnya harus adil dan dhabt. Setelahnya harus adil dan dhabt lagi hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ila muntahahu ay ila akhir sanadi sawa'un kana nihayatuhu ila sahabi aw min dunihi. Ini dia. Hingga an-mithlihi ila muntaha, hingga akhir sanad. Sama saja akhir sanad itu adalah sahabat atau apa yang di bawah sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi harus adil dan dhabt hingga bisa dihukumi hadisnya adalah hadis yang sahih. Cukup sampai sini dulu, kita sudah banyak. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.